Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat pada pagi hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, coba teman-teman sekarang perhatikan tarian yang pernah ditampilkan di Asian Games ini. Jika dilihat dari atas, tarian ini menampilkan beberapa pola sehingga terlihat lebih indah. Apa sih pola? Pola adalah suatu bentuk yang teratur. Selain pada tarian tersebut, masih banyak lagi contoh-contoh penerapan pola pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu melatih kepekaan kita dalam melihat pola. Nah, untuk itu kita hari ini akan belajar tentang pola, khususnya tentang pola bilangan. Apa sih pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu atau teratur. Untuk saat ini, kita akan belajar tentang pola bilangan pada konfigurasi objek. Contoh pola pada konfigurasi objek. Di sini contoh pertama Ibu ambil pola bilangan ganjil. Konfigurasi objeknya seperti ini. Nah, bagaimana sih pola dari konfigurasi objek ini? Mari kita amati. Pada suku pertama, banyak bola ada 1. Suku kedua, banyak bola ada 3, diperoleh dari bola yang awalnya 1 tadi ditambah 2. Kemudian, pada suku ketiga, ternyata diperoleh dari suku kedua ditambah 2 bola. Jadi 3 ditambah 2 menjadi 5. Sekarang suku keempat. Ternyata juga diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 2 bola atau suku ketiga ditambah 2 bola. Sehingga total bola sekarang ada 7. Begitupun pada suku kelima atau pola kelima. Jumlah bolanya ditambah 2 lagi. Sehingga hasilnya menjadi 9. Nah, dari sini kita lihat bahwa setiap suatu suku memiliki beda 2 bola. Kemudian kira-kira teman-teman bisa nggak menentukan berapa banyak bola pada suku ke-6? Ya, berarti kita tinggal tambahkan saja bola pada suku kelima, kemudian ditambah 2 bola. Sehingga banyaknya bola pada suku ke-6 adalah 11. Begitupun pada suku selanjutnya, yaitu suku ke-7 atau pola ke-7. Sekarang misalkan Ibu mau tanya suku yang besar deh. Misalkan berapa banyak suku atau berapa banyak bola pada suku ke-101 misalkan. Berapa banyak bola pada suku ke-101? Kan nggak mungkin ya kita gambar lingkaran-lingkaran atau bola-bola sebanyak itu. Untuk mencari banyak lingkaran atau banyak bola pada suku ke-101, kita amati dulu pola-pola sebelumnya nih. Di sini U1 banyaknya bola ada 1. U2 1 ditambah 2. U3 karena ditambah 2 lagi, jadi 2-nya di sini sebanyak 2 kali dijumlahkan. Atau bisa ditulis 1 ditambah 2 dikali 2. Pada suku keempat nih, suku keempat ditambah 2 lagi, sehingga di sini 2-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali, atau bisa ditulis 1 ditambah dalam kurung 3 dikali 2. Kemudian pada suku kelima, tadi kan ditambah 2 lagi ya, jadi di sini 2-nya dijumlahkan sebanyak 4 kali, atau bisa ditulis 1 ditambah dalam kurung 4 dikali 2. Untuk U6 atau suku ke-6 atau pola ke-6 pun sama, ditambah 2 lagi. Berarti penjumlahan 2-nya menjadi 5. Atau bisa ditulis 1 ditambah dalam kurung 5 dikali 2. Nah, dari sini diketahui nih, kalau suku kedua 2-nya hanya 1. Suku ketiga di sini 2 kali 2. Suku keempat di sini ada 3 kali 2. Suku kelima di sini ada 4 kali 2. Suku ke-6 di sini ada 5 kali 2.
Berarti kira-kira kalau suku ke 101, rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya 1 ditambah 100 dikali 2. Dan hasilnya bisa langsung kita hitung. Kalau misalkan suku ke 10, kalau ke suku ke 10 berarti cara ngitungnya 1 ditambah dalam kurung 9 dikali 2. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua. Di sini Ibu ambil contoh kedua, yaitu pola persegi. Kenapa? Karena bentuknya menyerupai persegi. Nah, di sini pada suku pertama atau pola pertama, banyaknya lingkaran ada 1. Pada suku kedua, di sini ada 2 ke kanan, 2 ke kiri, dan banyak lingkaran ada 4. Suku ketiga ada 9 lingkaran. Kira-kira teman-teman tahu nggak berapa jumlah lingkaran pada suku keempat? Atau bagaimana bentuk konfigurasi objek pada suku keempat? Oke, kita coba amati terlebih dahulu. Suku pertama, 1 itu bisa diperoleh dari 1 dikali 1. Karena di sini banyak lingkarannya, ke kanan 1, ke bawah juga 1. Pada suku kedua, di sini 2 ke kanan, 2 ke bawah. Sehingga bisa dicari banyak lingkaran 2 kali 2. Kemudian suku ketiga, 9, itu bisa ditulis 3 dikali 3. Kalau U1 atau suku 1, 1 kali 1, suku 2, 2 kali 2, suku 3, 3 kali 3, berarti suku keempat, ya 4 kali 4, yaitu 16 lingkaran. Bagaimana kalau misalkan suku yang besar atau pola bilangan yang besar? Misalkan berapa banyak lingkaran pada suku ke-20 nih? Kalau tadi suku pertama 1 kali 1, suku kedua 2 kali 2, suku ketiga 3 kali 3, suku keempat 4 kali 4, berarti kalau suku ke-20 ya 20 dikali 20. Nanti hasilnya tinggal kita hitung saja, yaitu 400. Begitu juga untuk suku-suku yang lain atau pola bilangan yang ke misalkan 100. Caranya sama. 100 dikali 100 kayak gitu untuk pola persegi. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini misalkan ada susunan batu bata yang menyerupai segitiga. Pada suku pertama, banyak batu bata ada 1. Kemudian pada suku kedua atau pola kedua, ternyata batu batanya ditambah 2 di bawah. Sehingga banyaknya menjadi 1 ditambah 2. Pada suku ketiga atau pola ketiga, ternyata batu batanya ditambah 3 di bawah. Nih. Berarti total batu batanya pada suku ketiga adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Bagaimana kira-kira kalau misalkan suku keempat? Berapa banyak batu bata pada suku keempat atau pola keempat? Berarti caranya tinggal kita tambahkan 4 batu bata di bawah. Sehingga total batu batanya ada ini 1 ditambah 2 di bawah, ditambah 3, kemudian ditambah 4. Berarti kalau misalkan untuk mencari suku kelima, tinggal ditambahkan 5. Jadi totalnya jadi 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Begitu juga seterusnya. Tapi untuk suku-suku yang besar bagaimana? Apakah kita harus menjumlahkan dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya? Misalkan suku 100. Apakah kita cara mencarinya 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ke 100 kan terlalu panjang ya? Oke, kalau gitu kita cari dulu polanya. Untuk pola segitiga ini agak sedikit rumit. Kita ubah dulu bentuknya, kita geser batu batanya ke sebelah kiri sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian kita tambah batu bata bantuan yang berwarna putih dengan jumlah yang sama.
Nah, setelah itu bentuknya berubah menjadi persegi panjang kan? Nah, setelah itu kita bisa mencari polanya. Pada suku pertama, ini ada 1 batu bata ke kanan, 2 batu bata ke bawah. Jadi totalnya ada 1 dikali 2. Kemudian pada suku kedua, totalnya batu bata ada, ini ada 2 ke kanan, 3 ke samping. Jadi totalnya ada 2 dikali 3, ada 6. Kemudian pada suku ketiga, ada 3 ke samping, 4 ke bawah. Berarti total semua batu bata ada 3 dikali 4. Untuk suku keempat atau pola keempat, ini batu batanya 4 ke kanan, 5 ke samping. Berarti total batu batanya keseluruhan ada 4 dikali 5. Nah, itu pola dari total semua batu bata. Nah, yang mau kita cari adalah batu bata yang berwarna coklat saja. Kan tadi itu setengahnya ya, setengah dari keseluruhan batu bata. Berarti dari setiap rumus pada pola ini kita bagi 2. Suku pertama 1 dikali 2 per 2. Suku kedua 2 kali 3 per 2. Begitu juga seterusnya, karena yang kita cari hanya setengahnya, hanya batu bata yang berwarna coklat, jadi dibagi 2. Oke, di sini pada suku pertama perkaliannya adalah 1 dikali 2. Suku kedua 2 dikali 3. Suku ketiga 3 kali 4. Suku keempat 4 kali 5. Berarti kira-kira kalau suku kelima bagaimana? Ya, suku kelima jadi 5 dikali 6. Tapi jangan lupa dibagi 2. Karena yang kita cari hanya batu bata yang berwarna coklat. Sekarang kalau misalkan U10 atau suku ke-10, atau bisa juga disebut pola ke-10, berapa? Berarti cara menghitungnya tadi 10 dikali 11 dan jangan lupa dibagi 2. Hasilnya tinggal kita hitung. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh dari pola bilangan. Pola bilangan pada konfigurasi objek. Sebagai bahan latihan, silahkan teman-teman mengerjakan soal latihan yang ada di modul terkait pola pada konfigurasi objek. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.